Oke, kita lanjut. Karena pengenalan logikanya sudah sampai looping dan if, kita lanjut buat sebuah file yang mungkin umum ya buat pelajaran. Namanya file login. Jadi karena kita belum pakai database, kita pakai hardcode dulu, login.php. Sama, nggak perlu capek-capek kalau pakai Visual Code, nih kita enter aja sudah tampilan dari HTML. Lalu kita ubah di sini login form. Ya. Nah, di file login biasa tampilannya pasti ada username, password, lalu tombol. Kita pakai yang simple aja ya. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Di sini saya bikin sebuah penampung div. Saya kasih nama ID-nya sama dengan wrapper. Bebas ya. Ini umum aja sih. Kalau kalian baca tutorial pasti ID div wrapper. Lalu saya buat sebuah form. Di sini ada action. Actionnya saya kebetulan ke diri sendiri, yaitu login.php. Ya. Lalu saya tutup. Di sini pasti lingkungan form. Lalu saya metodenya adalah post. Metodenya sama dengan post. Ya. Oke, karena ini ada form, maka kita lanjut ke pembuatan atribut dari form. Ya, yang pertama saya buat dulu H1 judulnya login area. Ya. Lalu saya buat penampung textbox lah ya. Saya kelas biar umum. Biar nanti dipanggil di CSS-nya cukup sekali aja. Saya kasih nama input box. Jadi varia ya. Lalu saya kasih input. Lalu ada type. Saya kasih nama text. Ya. Lalu ada place name. Name saya kasih ini adalah txt user. Lalu ada placeholder. Apa itu placeholder nanti dipelajari kita kuliah web design. Yang jelas ini adalah sebagai pembantu. Ini textbox untuk apa? Nanti ada tulisannya misalkan masukkan username. Lalu require karena ini dibutuhkan. Require. Oke, require seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya dulu. Oke, kita buka ya. Localhost login.php. Nah, munculnya kayak gini ya. Sini ini tadi pakai textbox kan, pakai placeholder. Ini placeholder tuh masukkan username, jadi ini hilang. Oke. Nggak basa-basi, ini kita copy aja. Copy ininya kita ganti password karena ini untuk password. Bedanya apa sama teks? Kalau password nanti tulisannya tidak kelihatan. Dia bintang-bintang. Txt pass. Seperti ini placeholder require. Oke, kita lihat. Gampang kan? Nah, jadi ya. Oke, lalu kita tambahkan sebuah tombol button. Kita kasih tipenya adalah submit. Kita
kita kasih name-nya dan login ya, button submit login, lalu ada kita kasih kelas supaya bisa dipanggil dengan button untuk CSS-nya ya, nggak terlalu rumit, kita kasih login. Gini hasilnya akan seperti ini. Nah, sudah ada username. Oh sorry, passwordnya kita ganti nih, masuk password. Oke. Nah, udah kebentuk kan? Apakah gini cukup? Enggak dong. Kita coba modifikasi sambil kalian mengenal pengenalan dari CSS ya. Kita lihat ini HTML. Nah, sekarang kita modifikasi menggunakan CSS. Kita tulis style di sini. Karena CSS harus ditulis di lingkungan style. Yang pertama kita setting semuanya itu marginnya 0, lalu paddingnya 0, hingga ada batasnya. Lalu kita shading, kita box sizing. Kita buat sebuah box sizing. Kita pakai sebentar, border box. Lalu kita setting fontnya, font dash family. Kita setting menjadi umum ya, Hopkins, terus jadi jenis fontnya sans serif, karena kalau kalian lihat ya hasilnya ya, kalian bandingkan, ini kan nggak terlalu dempet ya, karena kita hitung marginnya 0, maka dia bergerak dempet seperti ini. Ya, versi HTML ya. Sorry, HTML dikombinasikan dengan CSS. Awalnya seperti ini, ada CSS jadi seperti itu. Oke, lalu kita atur bagian body atau tampilan secara keseluruhan. Yang pertama, kita mau dia ada di posisi tengah, maka kita buat display-nya. Kita menggunakan flex method dari CSS. Nah, display flex ya, belum ada pengaruh karena kita baru mendefinisikan display flex. Nah, lalu flexnya kita atur justify dash content justify dash content, ya benar, dash content kita atur menjadi setengah atau perataan alignment konten di tengah. Nah, ini apalagi atribut dari flex, kita atur perataan alignmentnya, align dash item center. Oke, ya sudah ya, justify-nya kan, align-nya juga center, align itemnya sudah, terus line item center. Oke, kita atur minimal height dan 100 A. Lalu backgroundnya kita atur abu mungkin. Kita lihat dulu. Nah, nih 100 VH ini vertical height-nya di sini ya, minimalnya. Jadi ini bisa seperti ini. Share ya.
Oke, ya akan terus mengikuti layar, tidak karena diaturnya sudah tengah. Oke ya, nah ini sudah center nih, sudah yang kayak kita inginkan nih. Mana? Asik kan? Dengan HTML, lalu dikomunikasikan dengan CSS. Terus kita akan atur ini nih, wrapper. Nah, karena kita menggunakan ID, maka kita cukup panggil kalau ID itu sebentar, ID itu wrapper. Bentar, kalau ID itu kita pakai kalau pakai ID itu kita pakai seperti ini. Kalau kelas kita pakai titik wrapper ya, kita atur ID-nya wrapper kan ini ID ya. Kan kita ada yang menggunakan kelas, ada yang menggunakan ID. Contohnya if class input nih, ada yang kelas ya. ID wrapper kita setting lebarnya dulu white. White kita setting 420 kayaknya. Baik. Nah, ini 420 nih. Belum terlalu kelihatan ya. Oke. Lalu kita kasih background dulu biar ketahuan. Background. Dan misalkan green, kita kasih green. Nah, ketahuan nih. Nih, ukurannya 420 lebarnya. Oke. Lalu kita kasih buletan. Border 2 pixel. Lalu atributnya tipenya solid. Lalu warnanya RGBA kita kasih 255 255 koma titik 2 seperti ini. Oke. Kita kasih ya, kita lihat hasilnya ya, RPD nih. Oke ya, ini sudah ada border nih ya. Ini atau garis pembatas, kita kasih box shadow. Kita kasih box shadow kan 1 10 deh, 10 enggak usah lah ya. 0 kali ya. 0 0 terus 10 pixel di top, bottom, left and right. Terus RGBA kita kasih 0 0 0 agak gelap, koma 2. Kita lihat. Kalau kelihatan ini kelihatan shadow nih. Kita bikin biar shadownya. Nah ini rekan-rekan lihat nih ada bayangan, agak ada bayangan shadow. Terus mungkin kalau sini saya ganti dengan kelihatan. Terlalu kelihatan. Oke, kita tetap aja green. Oke. Lalu kita lanjut. Setelah ini kita kasih tulisan warnanya. Warna tulisannya. Tuh. Oke, lalu kita kasih
border dash gampang. Kita bikin pixel. Kita atur padding supaya rapi, supaya tidak terlalu nempel. Top, left, and right. Seperti ini, kita lihat hasilnya. Kan seperti ini ya. Shadow-nya kelihatan seharusnya. Ya, shadow-nya seharusnya kelihatan ada seperti bayangan di belakang. Oke, ini wrapper sudah kita atur. Lalu kita atur apa? Kita mau ubah tulisan H1-nya nih, login area-nya. Berarti caranya set wrapper lalu H1. Kita ubah font size-nya. Font size. Dengan kita atur menjadi 36 pixel misal. Lalu kita mau dia itu adanya di tengah. Text line-nya kita atur center. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah kita. Sih kalau bermain CSS dan HTML. Walaupun agak pusing di awal-awal. Nah, sekarang kita ini sudah. Nah, kita ke input box nih. Sama dia pakai kelas. Kalau ke kelas kita string wrapper dia ada di mana? Nah, kelas tuh pakai titik. Input box. Input dash box. Harus sama tulisannya. Input dash box. Oke. Input dash box-nya kita atur lebarnya. White-nya 100%. Jadi dia full side. Lalu tingginya height GHT kita atur 50 pixel ya. Lalu kita atur marginnya supaya tidak terlalu dempet. Atas bawahnya 30 pixel, kanan kirinya. Nah, sudah ya. Sudah berubah jadi box white biar positionnya bisa tepat. Jika dikecil kita position relatif. Nah, nih 3%, height-nya 3, height-nya 50 pixel. Oke, ini sudah diatur si ini nih. Input box kan berarti div ini sampai sini diatur. Nah, sekarang kita mau ngatur inputnya. Berarti kan kita panggil nih di inputnya. Dia kan ada di dalam input box. Task box itu ada input. Nah, di inputnya kita atur white-nya 100% misal. Buat mengikuti input box. Lalu dia mengikuti ketinggian dari input box 100%. Maka dengan settingan seperti ini, sekarang dia berubah gedenya menjadi 100%. Keren kan? Saya tidak mau ada border. Border setting no, tidak mau ada border ya. Lalu saya tidak mau ada outline garis. Set on. Lalu saya membuat border sendiri. 2 pixel. Saya setting dulu ya. Solid.
warna BH 25 ya, bordernya hilang. Oh, sama. Oke. Lalu saya lanjut, kotaknya sudah rapi ya, tidak bawaan. Lalu saya buat dia agak melengkung, border radius ya. Di kotak menjadi agak wow. Dengan border radius langsung kayak gitu, keren kan? Hurufnya saya gedein, font size saya bikin 16 pixel yang di dalam. Lalu hurufnya color dalam blue kayaknya sih. Bikin blue. Kalau saya tulis tuh warnanya jadi biru tuh. Jadi kita bisa ngatur. Nah, agak ada jarak. Kita atur paddingnya. Jadi ada margin, ada padding. Paddingnya kita atur 2 pixel. Terus 45 enggak? 45 pixel. 45 pixel. Button top left right. 20 pixel, oke. Oke. Nah, ini ada jarak. Bagus kan kelihatan. Oke, ininya sudah. Saya sekarang mau ini nih, button. Button itu kita panggil sama dia wrapper ya. Wrapper ya ada di PT. Patternnya itu kita atur white-nya dulu deh. White-nya mengikuti inbox 100% dari inbox. Lalu white tinggi ya. Kita bikin pixel. Coba. Oke, cukup. 40. Background-nya kita di blue. Lalu warna tulisannya kita kasih white. Terus kita kasih font size lah kali ya. Font dash size. Kita bikin 15 pixel. Nah, sudah selesai. Guys, kita membuat sebuah form login sederhana. Sekarang bagaimana agar form ini bekerja? Ini kalau diklik, dia nggak belum kemana-mana. Sekarang kita balik ya. Berarti ini sudah selesai ya. Nah, ini kebetulan diarahkan ke login.php. Nah, di sini saya misalkan membuat sebuah div ID. Oh, di area login aja kali ya. Biar dia sejajar dengan si login area. Form di dalam wrapper ya. Saya membuat sebuah
kelas hasil. Nah, adanya di sini. Ya, if kelas hasil s, misalkan saya tulis login gagal. Nah nih, login gagal ya. Terus di dalam wrapper hasil. Wrapper hasil. White. White. Buat white saya buat 100% kan yang ikutin di wrapper. Background. Background. Saya black. Font size saya buat 40 pixel. Kita lihat hasil. Ya, login gagal atau login berhasil, lalu kita buat text lainnya sama dengan center. Kok Pak langsung dimunculin nggak? Nanti kita modifikasi. Nah, ya ada login gagal atau login berhasil. Ini border bisa border dash radius. So. Nah, kelihatan bagus ya. Tapi terlalu gede. 30. Oke. Nah, sekarang aturannya gimana? Aturannya adalah ini akan muncul kalau dia gagal atau berhasil login. Ya, jadi ketika pertama-tama kita mendefinisikan script PHP di sini, di mana kita punya user name, misalkan name to password 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Nah, lihat ya, ini error ya, karena ini masih HTML, dia ada lingkungan PHP. Lalu kita buat sebuah pengecekan jika set, cekan ya dalam PHP set ini login string underscore post login. Kita jika nilai name login, jika string underscore post login itu ada, artinya insert, maka tampilkan ini. Nah, ini lihat ya, saya buat sesuatu yang aneh. Maka ini saya tutup dulu, lalu saya buka lagi kecil di sini. Enaknya PHP nih, bisa fleksibel dengan HTML. Nah, ini boleh nih. Errornya hilang kan?
Jadi PHP-nya ditutup, dibuka lagi di bawah. Jika ada loginnya, maka dia akan muncul. Kita coba. Oke, jika set login, name-nya login. Oh, ini kurang value. Value. Oke, login ini akan, daripada kalian pusing, salah. Oke, ini kayaknya kita nanti dulu deh, daripada kalian pusing. Kita yang simple aja. Kapan dia akan berubah jadi login gagal, kapan dia akan jadi. Oke, ini tetap saya pakai formula if di sini. If, biar cepet aja. Ingat ya, ini masih lingkungan PHP. Biar saya tutup. Jika, nah ini kita tampung dulu string in user atau user yang di input sama dengan, nah, kita pakai string score post karena metodenya post. Kita tampung dia itu adalah txt user nih, tahunya dari sini ya, txt user dan txt post. Ini seperti ini, kita copy aja in user ya, ini in pass txt pass ini. Kita cek jika string in user sama dengan string user, ini baru ngecek satu doang ya. Kalau usernya dimasukin sama dengan yang ada kita definisikan di atas, kan ya, maka tampilkan ini. Ya, kan kita mendefinisikan usernya seakan-akan stemic. Nah, kita lihat si yang dimasukkan di in user ini, di text user ini, apakah stemic atau bukan. Kita coba. Oke, kita masukkan misalkan stemic. Oke, nah, sorry, kalau login berhasil. Kalau dia sama, login berhasil. Sekarang kita masukin non-stemic. Nah, dia kosong. Ya kan? Karena setelah ini kita tes nih. Jika in user ya, atau di sini kita bisa bikin else ya, if else if ya, kita nih copy C tidak sama dengan user k, kita hapus b untuk C
Login gagal. Kalau nggak sama, login gagal. Kita coba. Ini baru usernya, belum password. Kita coba stem. Login berhasil. Stemik 123. Login. Oke. Lalu kita, biar menarik, kita tambahkan 2 syarat. Misalkan kayak gini. Kita tambahkan syaratnya adalah N. Tidak 2 syarat. Kita ya, in pas temu user ini juga. Oke. Ke bawah. Oke, penanda syarat dirapikan. Oke, sekarang harus stemik dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walaupun kita memasukkan stemik di sini, tapi kita tidak memasukkan password, sorry, else if pass something pass txt pass user in syarat. String in pass sama dengan string k txt. Oke. Kita harus tekan maka txt passnya sama. Ini code username kita masukkan step. Nah, login berhasil ya. Oke, kita masukin stemik dan oke, demikian. Ini saya perlihatkan ya di akhir. Sebagai kalau kalian ingin membuat ulang, saya lihat. Oke, ini ada row upper, top perlahan. Oke, ke sini. Oke, ke sini. Oke, sampai sini. Oke, demikian. Akhirnya selesai juga.